Oke, sekarang kita akan belajar Mina no Nihongo bab 8 yaitu Dai Hachika. Kita mulai dari yang pertama. Dalam bab 8 ini kita akan belajar kata sifat, yaitu dalam bahasa Jepangnya itu yoshi. Jadi kata sifat sendiri itu ada dua. Yang pertama ada kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat i dalam bahasa Jepang itu biasanya disebut dengan ikeyoshi. Jadi yoshi itu sifat, ke itu bentuk. Jadi ikeyoshi itu kata sifat bentuk i. Dan ada juga nakeyoshi, kata sifat bentuk na. Adapun ciri-cirinya untuk kata sifat ya. Ciri-ciri kata sifat i atau ikeyoshi itu biasanya berakhiran huruf i. Jadi setiap kata sifat i itu pasti belakangnya huruf i. Terus untuk ciri-ciri kata sifat na atau nakeyoshi itu biasanya berakhiran dengan huruf na. Nah, tapi di sini itu tergantung penggunaan dalam sebuah kalimat ya guys ya. Jadi nanya di sini itu bisa dalam suatu konteks itu bisa dipakai, kadang juga tidak dipakai. Itu akan kita bahas dalam bab ini. Contoh-contoh dari kata sifat. Yang pertama ada kata sifat i atau ikeyoshi. Yang pertama atsui. Atsui. Nah, atsui. Karena kata sifat itu kata sifat i, ciri-cirinya belakangnya huruf i, maka atsui ini belakangnya huruf i, maka atsui itu kata sifat i. Terus ada lagi samui, belakangnya huruf i, maka dari itu samui ini masuknya ke kata sifat i. Terus ada yasashi, terus ada i atau yoi, terus ada muzukashi dan lain-lain. Itu kata sifat i. Terus adapun kata sifat na atau nakeyoshi, contohnya yaitu kirei na. Oh ya, ini pengecualian ya, bukan pengecualian, tapi meskipun itu kirei belakangnya huruf i, tapi kirei ini masuknya ke nakeyoshi. Itu perlu dihafalin ya. Meskipun ini ada huruf i di akhir kata dari kirei ini, tapi ini masuknya ke nakeyoshi. Terus ada hansamu na. Nah, ini nakeyoshi. Terus hima na. Terus yume na. Yumei ini juga sama kayak kirei. Meskipun belakang katanya itu huruf i ini, tetapi ini masuknya ke nakeyoshi. Terus ada shinsetsu na dan lain-lain. Setelah itu adapun perubahan kata sifat i atau kata sifat na, ikeyoshi dan nakeyoshi. Perubahan di sini maksudnya apa ya? Jadi dalam sebuah kalimat itu kan ada bentuk, pasti ada bentuk positif, ada bentuk negatif, bentuk positif lampau ataupun negatif lampau. Nah, dalam kata sifat sendiri, apabila
dalam kata sifat itu bentuknya bentuk positif, negatif lampau itu berbeda-beda, tidak sama. Maka dari itu kita pelajari. Yang pertama ikeyoshi dulu ya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada apabila kata sifat i diubah ke bentuk negatif, maka huruf i ini yang di akhir dari kata sifat itu diganti menjadi kunai. Jadi i-nya hilang, i-nya dihilangin, diubah menjadi kunai. Contohnya misal atsui. Ini kalau misal nggak diubah apa-apa itu bentuknya positif biasa ya. Jadi kalau nggak diubah apa-apa itu menjadi positif biasa, gitu ya. Kalau atsui tadi diubah ke bentuk negatif. Tadi ketentuannya gimana? Huruf i dihilangin, di akhir kata sifat diganti menjadi kunai. Atsui ini belakangnya huruf i ini itu dihilangin, kan jadinya atsu. Nah, plus kunai jadinya atsu kunai. Contohnya lagi samui, i-nya hilang kan jadi samu, ditambah kunai jadinya samu kunai. Terus yasashi, i-nya hilang, ditambah kunai jadinya yasashi kunai. Ini ada yasashi dan huruf si, tapi i-nya hilang, kan harusnya yasashi i, tapi i-nya hilang jadi yasashi plus kunai jadi yasashi kunai. Terus ada i. Nah, ini i khusus ya. I itu digunakan apabila positif biasa. Tapi nanti kalau positif lampau itu beda lagi. Pakainya bukan i, tapi pakai yoi. I ini dipakai untuk positif biasa. Itu perlu diingat-ingat ya. Apabila i diubah menjadi negatif, jadinya yokunai, bukan ikunai tapi yokunai. Ini khusus ya. Itu bentuknya negatif, kata sifat i bentuk negatif. Sekarang ketentuan yang kedua, apabila kata sifat i diubah ke bentuk lampau, maka huruf i di akhir kata sifat diganti menjadi kata. Ini sebenarnya sama kayak tadi, cuma kalau negatif ganti kunai, kalau lampau, positif lampau diganti kata. Contohnya lagi ya, misal atsui. Jangan lupa huruf i-nya itu pasti dihilangin atau diganti. Atsui, kan jadi atsu, karena lampau itu diganti kata jadi atsu kata. Samui, i-nya hilang jadi samu, karena lampau tambah kata jadi samu kata. Yasashi i-nya hilang jadi yasashi plus kata jadi yasashi kata. Terus i karena lampau jadi yokata, bukan ikata ya, jadinya yokata. Ingat-ingat ada su kecilnya, jadi
agak ini ya, gabung kata gitu ya. Terus negatif lampau. Selanjutnya itu ada negatif lampau. Nah, kalau negatif lampau itu apabila kata sifat i diubah ke bentuk negatif lampau, maka huruf i di akhir kata sifat diganti menjadi kuna kata. Kalau tadi kunai, sekarang kuna kata. Ini sebenarnya gabungan dari negatif sama lampau. Kalau negatif kunai, kalau lampau itu kata. Jadinya kuna kata. Jadinya kuna kata. Contohnya atsui. Itu atsu kuna kata. Atsui kan i-nya hilang. I-nya ini hilang. I-nya di sini hilang. Jadi atsu kuna kata. Samui, samu tambah kuna kata jadi samu kuna kata. Yasashi, i-nya hilang jadi yasashi. Plus kuna kata jadi yasashi kuna kata. I-nya hilang karena negatif lampau pakainya yoi. Jadi yo. Plus kuna kata jadi yo kuna kata. Sampai sini paham ya? Terus selanjutnya ada nakeyoshi atau kata sifat na. Beda dengan kata sifat i yang tadi ya. Sekarang kata sifat na itu juga beda-beda antara bentuk negatif, bentuk positif, negatif lampau, positif lampau. Yang pertama, apabila kata sifat na diubah ke bentuk negatif, maka setelah kata sifat na ditambah dewa arimaseng. Ini seperti kata benda. Jadi kata sifat na itu sifatnya kayak kata benda. Perubahannya itu kayak kata benda. Bentuk negatifnya tambah dewa atau ja, bisa dewa arimaseng atau ja arimaseng, boleh, terserah, mau pakai dewa boleh, pakai ja juga boleh. Contohnya kirei desu. Oh ya, apabila setelah kata sifat langsung des untuk kata sifat na, apabila dalam kata sifat na langsung bertemu dengan des, maka huruf na-nya dalam kata sifat tidak dipakai. Contohnya kirei des. Pokoknya kalau setelah kata sifat itu langsung des, berarti na-nya hilang. Bukan kirei na des, tapi kirei des. Gitu. Kita kembali lagi ke bentuk negatifnya ya guys ya. Kirei des, bentuk negatifnya menjadi karena bentuk negatif dalam kata sifat na itu tambah dewa atau ja arimaseng, maka kirei plus ja arimaseng atau dewa arimaseng, jadinya kirei dewa arimaseng atau kirei ja arimaseng boleh. Terus ada lagi hansamu des, jadinya hansamu dewa arimaseng. Hima des plus dewa arimaseng atau ja arimaseng, jadinya hima dewa arimaseng. Yume des, jadinya yume dewa arimaseng. Sampai sini paham ya? Terus apabila kata sifat na diubah ke bentuk positif lampau, kalau tadi negatif sekarang positif tapi bentuknya lampau sudah terjadi, maka setelah kata sifat na ditambah desta. Nah, kalau tadi tambah dewa arimaseng atau ja arimaseng, sekarang kalau lampau, positif lampau tambah desta. Contohnya kirei des. Positif lampaunya menjadi kirei
desta. Tambahi desta. Hansamu des. Hansamu desta. Hima des. Menjadi hima desta. Yume des. Menjadi yume desta. Terus yang selanjutnya, apabila kata sifat na diubah ke bentuk negatif lampau, maka setelah kata sifat na ditambah dewa atau ja arimaseng desta. Jadi dewa arimaseng itu kan negatif, dewa arimaseng itu negatif, desta itu lampau, jadinya negatif lampau. Dewa arimaseng desta atau ja arimaseng desta. Contohnya kire des menjadi kire dewa arimaseng desta. Karena lampau ya, ada destanya. Terus hansamu des menjadi hansamu dewa arimaseng desta. Hima des. Hima dewa arimaseng desta. Yume des. Yume dewa arimaseng desta. Sampai sini paham ya? Kalau tidak paham silahkan diulangi videonya sampai benar-benar paham. Terus selanjutnya kita masuk ke kalimat, contoh kalimat dari kata sifat sendiri. Untuk yang pertama, bumpo atau polanya itu ada subjek, bertemu dengan kata sifat tapi langsung des. Nah, ini yang perlu dicatat yang belakang ini, karena nanti ada dua pola. Kata sifat langsung des. Kata sifat langsung des. Contohnya yang pertama ada ikeyoshi. Yang pertama, gyou wa atsui desu. Gyou wa atsui desu. Nah, gyou itu artinya hari ini. Nah, hari ini berarti kan belum terjadi ya. Berarti atsui desu. Nah, atsui desu. Ini bentuknya apa? Benar, bentuknya positif. Bentuknya positif tapi belum lampau ya. Positif tapi belum lampau. Jadinya atsui langsung des. Jadi partikelnya wa, kata sifat langsung des. Kyou wa atsui des. Hari ini panas. Atsui panas. Itu bentuknya positif. Terus contohnya lagi, Tanaka-san wa yasashi. Nah, ini salah ini. Harusnya yasashi kunai desu. Yasashi kunai desu. Ini salah ya. Ini harusnya kunai. Nah, yasashi kunai desu. Karena bentuknya negatif, jadi i-nya hilang plus kunai. Karena itu kata sifat i, jadi pakainya kunai kalau bentuk negatifnya. Tanaka-san wa yasashi kunai desu. Artinya apa? Tanaka-san berarti saudara Tanaka, partikelnya wa, karena subjek partikelnya wa. Yasashi artinya apa? Yasashi itu artinya baik hati. Yasashi kunai. Nah, karena kunai negatif, jadinya tidak, artinya itu tidak. Berarti yasashi kunai, tidak baik hati. Berarti Tanaka-san wa yasashi kunai desu. Artinya saudara Tanaka tidak baik hati. Terus
contohnya lagi, kino wa samu katta desu. Kino itu artinya kemarin. Kemarin berarti udah terjadi, berarti bentuknya lampau. Samu katta desu, samu katta. Karena bentuknya kemarin, karena kalimat ini bentuknya lampau, jadi pakainya kata. Bentuknya karena positif tapi lampau, jadi samui menjadi samu kata des. Jangan lupa desnya. Samu kata des itu bentuknya positif lampau. Terus selanjutnya, anohon wa omoshiro kunakatta desu. Anohon artinya buku, hong itu buku, ano itu berarti buku itu, wa ini partikel, omoshiro kunakatta desu. Omoshiro asalnya dari mana? Asalnya dari omoshiroi. Karena bentuknya positif, negatif lampau, jadi i-nya hilang, diganti menjadi kunakatta. Jadi omoshiro kunakatta desu. Anohon wa omoshiro kunakatta desu. Artinya buku itu tidak menarik, tapi dalam kalimat ini itu konteksnya itu lampau ya, begitu. Terus kalau tadi ikeyoshi, sekarang nakeyoshi, kata sifat na. Contohnya dalam kalimat ini, gyou wa hima desu. Gyou wa hima desu. Meskipun ini kata sifat na, tapi setelah kata sifat na itu langsung des, maka huruf na-nya itu hilang sesuai dengan ketentuan yang tadi ini ya, yang terakhir ini. Apabila dalam kalimat kata sifat na langsung bertemu dengan des, jadi kata sifat na langsung bertemu dengan des, maka huruf na-nya dalam kata sifat na tidak dipakai. Itu harus diingat-ingat ya. Nah, maka dalam contoh kalimat ini benar, gyou wa hima desu, itu bentuknya positif karena nggak ada dewa arimasen atau desta gitu. Terus yang contoh yang kedua, ii-san wa hansamu. Nah, ini kurang. Hansamu dewa arimasen karena bentuknya negatif. Dewa arimasen. Ii-san wa hansamu dewa arimasen karena bentuknya negatif. Kata sifat na maka memakai dewa atau ja arimasen. Artinya apa? Ii-san wa, saudara ii, dewa arimasen karena negatif, artinya itu tidak. Berarti tidak hansamu, tidak ganteng gitu. Contohnya lagi, chirachapu wa kirei deshita. Chirachapu wa, chiracap, kirei itu artinya cantik atau juga bisa bersih juga bisa ya. Tapi dalam konteks ini artinya cantik, indah. Cilacap cantik atau indah, tapi bentuknya lampau karena ada desta di sini. Jadi bentuknya itu lampau. Cilacap indah itu. Nah, destanya itu enggak diartiin ya. Jadi Cilacap indah, tapi dalam artian dalam konteks kalimat ini bentuknya lampau, sudah terjadi begitu. Terus
Contohnya lagi, Cilacap wa yume dewa arimasen deshita. Nah, bentuknya negatif lampau. Nah, karena ada dewa arimasen itu negatif, deshita itu lampau. Jadi negatif lampau. Cilacap yume, yume itu terkenal. Berarti Cilacap tidak terkenal. Tapi bentuknya lampau gitu ya. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh percakapannya. Contoh percakapan. Contohnya, misal yang pertama, saudara A, Asang. Kyou wa atsui desu ka? Ini salah nih. Kyou wa atsui desu ka? Artinya apa? Hari ini apakah panas? Hari ini apakah panas? Kyou wa atsui desu ka? Kalau jawabannya iya, pakainya hai, atsui desu. Kalau hai itu bentuknya positif, berarti langsung atsui desu. Kalau jawabannya iye, iye berarti tidak, negatif. Berarti jawabannya juga negatif. Iye atsukunai desu. Nah, sesuai dengan ketentuan yang tadi ya. Kalau ini atsui itu kata sifat i. Bentuk negatifnya i-nya hilang tambah kunai. Berarti jadinya atsu kunai desu. Iye atsu kunai desu. Terus contoh lagi. Kino wa samukatta desu ka? Kino wa samukatta desu ka? Kemarin samukatta. Samukatta itu asalnya dari samui. Cuma kata ini apa? Kata ini lampau. Kalau ada kata-katanya itu berarti lampau. Samui itu dingin. Kino karena kemarin. Kemarin kan bentuknya lampau. Ada kino. Samui tapi ada kino. Jadi samuinya diubah bentuk lampau. Samu kata. Kino wa samu kata desu ka? Apakah kemarin dingin? Hai. Oh iya. Karena bentuknya lampau. Jadi jawabannya juga lampau. Kalau hai berarti kan positif. Berarti positif lampau. Hai samu kata desu. Kalau iye itu berarti negatif. Karena bentuknya lampau. Jadi negatif lampau. Iye samu kuna kata desu. Bentuknya negatif lampau. Kuna kata. I-nya hilang tambah kuna kata desu. Gitu. Contoh lagi misal ada kalau ini tadi kan kalimat kakuning atau kalimat yang jawabannya cuma hai atau iye. Hai atau iye. Nah, itu namanya kata tanya kakuning atau konfirmasi. Ada juga kalimat shitsumon, yaitu dalam satu kalimat itu ada kalimat tanyanya. Kalimat tanya itu kan ada 5W plus 1H. Dalam bahasa Jepang juga ada itu ya, 1H. Nah, itu ini namanya kalimat tanya shitsumon. Nah, jawabannya itu harus ada alasannya gitu. Kalau tadi kan kalimat tanya kakuning atau konfirmasi itu jawabannya cuma hai atau iye. Tapi kalau kalimat tanya shitsumon itu harus ada jawabannya, bukan hai iye. Gitu ya. Contohnya pati wa do desu ka? Nah, do ini artinya apa? Bagaimana? Nah, kan bagaimana ini kan kata tanya. Kata tanya, ada kata tanyanya berarti kalimat shitsumon. Pati wa do desu ka? Kalau ada kata tanyanya berarti tidak jawabannya itu tidak ada hai atau iye-nya. Berarti langsung jawabannya apa? Apa yang ditanyain itu langsung dijawab. Pati wa do desu ka? Pati. Pesta. Pestanya bagaimana?
omoshiroi desu. Nah, do desu ka berarti kan ini kalimatnya belum lampau, belum terjadi. Pati wa do desu ka? Pesta bagaimana? Omoshiroi desu. Menarik gitu. Contohnya lagi, kino no pati wa do desta ka? Kalau tadi do desu ka, sekarang ada desta. Nah, desta, ciri-ciri ada desta itu berarti dalam kalimat itu bentuknya apa? Bentuknya lampau. Berarti sudah terjadi karena ada kata kino. Berarti kata belakangnya harus dilampaukan juga. Kino no pati wa do desta ka? Pesta kemarin bagaimana? Omoshiro kata desu. Nah, karena pertanyaannya lampau, jadi jawabannya juga harus lampau. Omoshiro kata desu. Begitu. Terus kalau tadi kata sifat i, sekarang kata sifat na. Contoh dalam percakapan ya. Agnes-san wa kirei desu ka? Saudara Agnes, apakah kirei itu cantik? Apakah cantik? Saudara Agnes apakah cantik? Kalau karena ini pertanyaannya jenis pertanyaan apa? Apakah ada kata tanyanya atau nggak ada kata tanyanya? Ya benar, ini nggak ada kata tanyanya ya. Ini berarti kata tanya, kalimat tanya kakuning atau konfirmasi. Jadi kalau kata tanya kakuning atau konfirmasi, kata tanya yang nggak ada kata tanyanya, jawabannya cuma dua. Kalau nggak hai atau iye. Kalau bukan ya tidak gitu. Apakah deska? Apakah saudara Agnes cantik? Hai, kirei desu. Ya, cantik. Kalau iye, kirei ja arimasen. Kirei karena kata sifat na, bentuk negatifnya jadi tambahi ja arimasen. Jadi kirei ja arimasen. Terus contohnya lagi, misal kino wa hima desta ka? Kino kemarin. Hima itu senggang. Kino wa kemarin apakah desta ka? Apakah senggang? Desta berarti kan lampau, karena kino jadi lampau. Apakah kemarin senggang? Jawabannya kalau hai jadi hima desta. Kalau iye jadinya hima ja arimasen desta. Nah, karena iye kan bentuknya negatif, tapi karena pertanyaannya lampau, ditambahi lampau juga, negatif plus lampau, jadi ja arimasen desta. Hima ja arimasen desta. Terus kata tanya, kalau tadi itu kata tanya kakuning atau konfirmasi yang jawabannya cuma hai atau iye, ya atau tidak. Sekarang kata tanya shitsumon yang memerlukan jawaban. Contohnya, Raffi-san wa do desu ka? Saudara Raffi bagaimana? Nah, do ini kan kata tanya. Jadi kalimat tanya yang memerlukan jawaban, harus ada jawabannya. Saudara Raffi itu bagaimana? Yume desu. Yume artinya terkenal. Contohnya lagi, kino no pati wa do desta ka? Nah, karena ada kino, jadi belakangnya harus lampau. Desta. Harus ada destanya. Kino no pati wa do desta ka? Nah, pesta kemarin bagaimana? Yume dewa arimasen desta. Tidak yume. Yume tadi apa? Terkenal. Tidak terkenal. Gitu. Sampai sini ya paham kan ya?
Kalau nggak paham bisa diulang-ulang video ini. Terus yang nomor 4. Kalau tadi kata sifat langsung des, sekarang subjek kata sifat plus kata benda. Kalau tadi kan kata sifat ini langsung des. Tapi kalau ini kata sifat diikuti kata benda dulu baru des. Nah, bedanya di mana? Silakan disimak lagi. Yang pertama, ikeyoshi kata sifat i. Contohnya kyo wa atsui tenki desu. Kyo hari ini, atsui panas, tenki itu cuaca. Hari ini cuaca yang panas. Jadi kalau kata sifat diikuti kata benda itu biasanya tengah-tengahnya sini itu artinya yang. Nah, kyo wa atsui tenki desu berarti hari ini cuaca yang panas. Terus contohnya lagi itu kalimat positif ya. Terus Tanaka-san wa yasashi hito. Nah, hito dewa arimasen ini sebenarnya. Dewa arimasen. Tanaka-san wa yasashi hito dewa arimasen. Karena bentuknya negatif. Jadi harus diikuti dewa arimasen. Meskipun ini kata sifat i, tetapi setelah kata sifat itu kan kata benda. Jadi yang diubah itu bukan kata sifat i-nya, tapi kata bendanya. Jadi kata yang paling akhir itu yang diubah. Bukan yasashi kunai hito desu. Bukan, tapi jadi yasashi hito ja arimasen atau dewa arimasen gitu. Contohnya lagi, kino wa yasashi isamui tenki deshita. Karena ini bentuknya positif lampau. Jadi yang diubah itu tenkinya ya, bukan samuinya ini ya. Tenkinya. Tenki deshita. Samui tenki deshita. Kemarin cuacanya dingin. Begitu. Bukan samuinya yang diubah, tapi kata terakhirnya, tenkinya ini. Contohnya lagi, ano hong wa omoshiroi hong dewa arimasen deshita. Nah, meskipun omoshiroi ini kata sifat i, tapi setelah omoshiro ada kata benda. Kalau kata benda di sini itu hong, jadi yang diubah itu kata bendanya. Hong dewa arimasen deshita. Omoshiroi hong dewa arimasen deshita. Artinya buku itu tidak menarik, tapi bentuknya lampau gitu. Terus kata sifat na. Nah, kata sifat na atau nakeyoshi. Karena setelah kata sifat na ada kata benda. Nah, kata sifat na ini nih. Kata sifat diikuti ada kata bendanya. Setelah kata sifat ada kata bendanya, maka nanya ini harus dipakai. Kalau tadi kan langsung des, maka nanya nggak dipakai. Tapi karena ini diikuti kata benda baru des, itu nanya harus dipakai. Contohnya, kyo wa hima na jikang des. Kyo wa hari ini, hima na. Nah, setelah hima karena ada kata benda jikang, jadi nanya ini harus diikuti, harus ada, harus dipakai. Hima na jikang des. Hari ini jam senggang. Begitu.
Itu bentuknya positif. Terus contohnya lagi, iisang wa hansamu na hito. Ini dewa arimaseng ya. Hito dewa arimaseng. Nah, setelah kata sifat na ada kata benda, maka na-nya itu harus ikut. Hansamu na hito dewa arimaseng. Terus contohnya lagi, jiracapu wa kirei na machi desta. Setelah kirei ada huruf na karena diikuti kata benda. Kirei na machi desta. Desta itu lampau. Terus jiracapu wa yume na machi dewa arimaseng desta. Nah, setelah yume karena ada kata benda, jadi nanya ikut. Yume na machi dewa arimaseng desta. Berarti tidak tapi lampau. Tidak Cilacap di kota yang tidak terkenal gitu. Contoh percakapannya ya. Kyou wa atsui tenki desu ka? Hari ini apakah cuacanya panas? Atsui tenki. Kata sifat i langsung kata benda. Deska apakah cuacanya panas? Jawabannya kalau hai berarti atsui tenki des. Kalau iye atsui tenki. Nah, jangan lupa karena kata terakhir itu kata benda. Berarti yang diubah itu kata bendanya. Jadi ja arimaseng. Atsui tenki ja arimaseng. Tidak, cuacanya tidak panas begitu. Bukan cuaca yang panas bisa. Terus kino wa samui tenki desta ka? Kemarin apakah cuacanya samui dingin? Jawabannya hai samui tenki desta. Karena lampau jadi pakainya desta. Tenkinya ini diubah menjadi lampau, jadi tenki desta. Samui samukai. Samui tenki desta. Kalau iye jadi samui tenki ja arimaseng desta begitu. Contohnya lagi, misal pati wa dona pati deska. Kalau tadi pakainya do deska, do langsung des. Tapi kalau dona, nah ini ingat-ingat ya. Kalau dona harus diikuti kata benda dulu, baru des. Ka dona pati deska. Pati wa dona pati deska. Pestanya pesta dona yang bagaimana? Ada yangnya. Dona pati deska. Pesta yang bagaimana? Omoshiroi pati des. Pesta yang menarik. Kino no pati wa dona pati deska. Pesta kemarin pesta yang bagaimana, tapi bentuknya lampau desta. Nah, juga jawabannya harus lampau. Omoshiroi pati desta begitu. Sekarang contoh percakapan kata sifat na ya. Agnes-san wa kirei na hito desu ka? Apakah saudara Agnes orang yang cantik? Hai, ya, kirei na hito desu. Orang yang cantik. Kalau jawabannya iye, tidak. Kirei na hito ja arimaseng. Desnya itu enggak ada ya. Salah. Kirei na hito ja arimaseng. Bukan orang yang cantik. Terus contoh lagi misal kino wa hima na jikang desta ka? Kemarin apakah waktu yang senggang? Karena ada kata kemarin jadi harus pakai desta lampau. Jawabannya kalau hai berarti hai hima na jikang desta.
yang diubah itu jikangnya ya. Kalau jawabannya iye, himana jikang ja arimaseng desta. Bukan waktu yang senggang. Kalau hai himana jikang desta. Ya, waktu yang senggang. Kalau iye, himana jikang ja arimaseng desta. Bukan waktu yang senggang. Contohnya lagi misal, Raffi sang wa donna hito desu ka? Donna itu harus diikuti kata benda. Kalau kata bendanya di sini ada hito, artinya orang. Raffi sang wa donna hito desu ka? Saudara Raffi orang yang bagaimana? Yume na hito desu. Harus diikuti huruf na. Nanya harus ikut ya, karena ada kata benda di belakangnya. Yume na hito desu. Contohnya lagi, kino no pati wa donna pati desta ka? Pesta kemarin donna pati. Pesta yang bagaimana? Nah, karena kemarin kino berarti harus desta, harus lampau. Kino no pati wa donna pati desta ka? Jawabannya juga lampau. Yume na pati dewa arimaseng desta. Bukan pesta yang terkenal. Begitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya atau bisa mencari sendiri di Google atau buku kalian masing-masing, atau bisa diulang-ulang video ini agar paham. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.